إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di hari Jumat ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jum'ah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita adalah mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah pelajaran yang amat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah memimpin sholat berjamaah, hampir beliau selalu menghadapkan wajahnya ke belakang. Sambil berzikir beliau melihat siapa sahabat-sahabatnya yang tidak hadir sholat jamaah, kemudian siapa yang telat sholat jamaah. Tidak sebatas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya yang datang telat berjamaah, beliau akan mencari sebabnya kenapa. Misalkan ada yang hadir telat, ketika ditelusuri ternyata dia harus bergantian pakaian yang dipakainya untuk sholat dengan istrinya. Karena telat harus gantian pakaiannya dengan istrinya. Maka Rasulullah pun mencari solusinya, bagaimana sahabat ini tidak telat sholat jamaah kembali. Ketika ada sahabat yang tidak hadir sholat jamaah, beliau pun mencari kenapa si fulan tidak hadir jamaah. Ternyata ada yang meninggal dunia. Beliau pun berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang hubungannya dengan hak seorang mayit. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu fungsi dari mengapa kita diusahakan untuk sholat jamaah adalah bagaimana dengan sholat berjamaah itu bisa menimbulkan, bisa menumbuhkan, bisa membangun solidaritas di antara kita. Solidaritas, kepedulian
antar sesama kita. Ketika ada saudara yang sakit, usahakan kita untuk menjenguknya. Kalau dia tidak mampu untuk berobat, usahakan kita juga untuk bisa membantunya. Itulah aturan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sangat penting kita sholat berjamaah, saudaraku sekalian. Ketika kita sholat jamaah yang rajin, kemudian ketika ada anggota jamaah kita nggak hadir, pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa si fulan tidak hadir? Oleh karena itulah saudaraku sekalian, karena dalam Islam mencintai saudara seiman menjadi sebuah kewajiban, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak dikatakan kita orang yang beriman sebelum kita mencintai saudara seiman kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, tentunya tak ingin badan kita sakit. Tentunya kita menginginkan diri kita menjadi orang yang makmur, orang yang sejahtera, orang yang sehat. Kalau hal itu diinginkan kepada kita, kepada diri kita, seharusnya sudah selayaknya lah kita juga menginginkan saudara-saudara kita sehat, saudara-saudara kita makmur. Kita tidak akan pernah membiarkan ketika ada tetangga kita kelaparan tapi kemudian kita kekenyangan. Yang pertama saudaraku sekalian, dengan jamaah kita bisa membangun solidaritas, kepedulian antar kita sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kita usahakan berjamaah? Karena kaum muslimin dengan berjamaah dia akan merasa berada dalam satu derajat, karena berada dalam jamaah yang sama. Ketika sholat jamaah tidak dibedakan mana kepala desa, mana ketua RT, mana kepala dinas dan lain sebagainya, semuanya sama. Dan hanya satu imam di sana. Nanti sujudnya pun sama sejajar. Makanya dalam sholat berjamaah kita diusahakan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, luruskan shaf kalian, jangan berselisih dalam badan, maka nantinya hati-hati kalian akan berselisih. Hendaklah yang mendekatiku orang yang sudah balik dan berakal, kemudian yang semisal itu lagi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, hendaklah kalian meluruskan shaf kalian, atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Ini saudaraku sekalian, luruskan shaf, rapatkan shaf. Ini salah satu yang diajarkan. Makanya jangan usahakan ketika sholat jamaah ada shaf yang kosong, shaf yang bolong, karena itu akan menjadi tempat setan untuk menggoda kita. Jangan ada ledekan lagi. Ya kalau ada shaf yang kosong tidak masalah, biar nanti setan ikut sholat. Tidak bisa saudaraku sekalian. Kalau ada shaf yang kosong diisi oleh setan, setan tidak mungkin akan sholat. Pasti dia akan mengganggu kita agar sholat kita rusak, agar sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berjamaah dengan shaf yang lurus, shaf yang rapat, maka kepedulian, rasa kasih sayang akan tumbuh. Yang bermusuhan karena dipaksa dia harus rapat, maka permusuhannya berusaha untuk dihilangkan terlebih dahulu. Syukur-syukur nanti bisa hilang permusuhannya dengan saudara seimannya.
Ini pentingnya saudaraku sekalian. Sholat berjamaah tidak memandang derajat manusia. Dia satu shaf lurus dan rapat, tidak membeda-bedakan derajatnya. Kemudian saudaraku sekalian, kenapa kita diusahakan untuk sholat jamaah? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 654, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin bergembira ketika berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat ini, yakni sholat jamaah. Ketika diseru untuk menghadirinya, karena Allah telah mensyariatkan bagi Nabi SAW sunanul huda, petunjuk Nabi, dan sholat jamaah termasuk sunanul huda, yaitu petunjuk Nabi. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang yang menganggap remeh dengan sholat di rumahnya, maka ia berarti kalian telah meninggalkan sunnahnya Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Ini hadis riwayat Muslim, saudaraku sekalian, bukan kata saya. Bahwasanya siapa orang yang meremehkan sholat jamaah, tidak mau hadir di masjid untuk sholat jamaah, maka hati-hati, nanti banyak setan yang akan menyesatkan kita. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, jadilah orang-orang yang dia mau hadir untuk sholat jamaah di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasallat ainun bin nadhari wa udhunun bi khabar amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bida'a bi'asih wa sana bi malaikatihi musabbihatil bi qudsih. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari di khutbah yang kedua ini kami mengingatkan, terutama bagi pribadi kami, usahakan kita setiap hari di 5 waktu itu kita sholat di belakang imam. Sebelum tiba masanya suatu saat kita akan sholat, kita akan disolatkan di depan imam. Jamaah, mumpung kita masih kuat kaki kita, mumpung kita masih bisa berjalan menuju ke masjid, gunakan kaki yang sehat itu, kesehatan yang Allah berikan itu, untuk kita menuju ke masjid Allah ketika dipanggil oleh Allah. Jangan sampai tiba masanya, suatu saat kita ke masjid sudah tidak bisa berdaya,
Dan untuk ke masjid itu pun kita harus digotong oleh minimal 4 orang. Dan di saat itulah saat terakhir kita ke masjid. Oleh karena itulah, mumpung kita masih diberikan kesehatan, saudaraku sekalian, gunakan kaki kita, badan kita yang masih sehat untuk memenuhi panggilan Allah. Karena tiba masanya, tiba suatu masa di mana kita tidak bisa melangkah dan kita harus diangkat kemudian, dan itulah saat terakhir kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, tak ada ruginya kita ke masjid, tak ada ruginya kita jamaah di masjid. Jangan sia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak cukupkah berjam-jam kita mengejar dunia, tapi ketika Allah menuntut haknya, yang paling hanya butuh 15 menitan kurang lebihnya, tapi kemudian kita kurang bisa menunaikan haknya Allah yang menjadi kewajiban kita. Saudaraku sekalian, kalau kita orang yang beriman, orang yang yakin akan hari perhitungan, pastilah kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jamaah di masjid rutin, karena kita tahu suatu saat kita butuh naungan Allah. Suatu saat, di saat matahari begitu terik di atas kita, di saat itulah kita membutuhkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan kepada siapa? Yang akan diberikan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga meringankan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.